Ibu, bapak, kakak-kakak, adik-adik, dan saudara semuanya, bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Ya, bagaimanapun keadaan kita, tapi tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada, selalu menemani dan mengasihi kita. Ya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan hari ini Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah padanya. Yuk kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama menghayati dan meyakini bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alam semesta yang mengagumkan sudah Tuhan ciptakan, mengingatkan kita tentang betapa luar biasanya Tuhan Allah kita. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku. Ibu, bapak, kakak-kakak, adik-adik, dan saudara semuanya, disadari atau tidak, kita mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari. Kita mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti suami, istri, menyakiti hati mama, papa, teman, atau saudara-saudara kita, membuat mereka terluka. Bahkan juga mungkin sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, yang kita menyakiti hati Tuhan. Secara tidak sengaja atau disengaja, kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Sekarang ini, ayo kita sama-sama memikirkannya kembali. Kita sama-sama mengakui dosa dan kesalahan yang mungkin masih sering kita lakukan di hadapan Tuhan.
Mari kita memohon supaya Tuhan mengampuni kita dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, pribadi yang tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan mendengar dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Roma pasal kelima ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Mari kita bersama bersiap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, sungguh Engkau baik. Kami manusia yang penuh kelemahan ini, Tuhan terus panggil untuk dekat padamu. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengar sabda Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti, untuk boleh melakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, biarlah tidak menjadi penghalang untuk kuasa Tuhan nyata di dalam sabda-Mu ini. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan datang sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara memasuki tahun yang baru? Apakah Bapak Ibu Saudara merasa bahagia? Merasa sangat bersemangat memasuki tahun ini? Merasa penuh harapan? Atau jangan-jangan sebaliknya, merasakan sedih memasuki tahun baru, memasuki tahun baru ini penuh kekecewaan?
Bapak Ibu Saudara, kemarin saya pergi ke Jawa Timur bersama dengan suami saya mengendarai mobil. Dari Jogja, kemudian Klaten, kemudian Solo, jalanan padat sekali. Bahkan kami harus sering berhenti karena lampu merahnya banyak sekali. Belum lagi kepadatan pasar-pasar tumpah. Bisa dibayangkan betapa padatnya jalan. Tetapi setelah keluar dari Kartasura, kami mengambil jalan tol. Nah, di jalan tol ini kami enak sekali Bapak Ibu. Lurus jalannya, tanpa hambatan, tanpa lampu merah. Wah, enak sekali. Bahkan di sepanjang perjalanan kami melewati tol ada beberapa rest area. Ada rest area yang kecil hanya dengan beberapa warung dan beberapa toilet. Ada rest area yang sedang, punya rumah makan, ada tokonya. Bahkan ada rest area yang sangat komplit. Ada pom bensin, ada toko oleh-oleh, ada rumah ibadahnya, dan banyak lainnya. Tetapi setelah perjalanan melewati tol, kami keluar dari tol dan harus melewati kembali jalanan-jalanan yang padat, jalanan-jalanan yang banyak lubang. Kami melewati satu daerah yang sering dilewati oleh kendaraan berat. Bisa dibayangkan, lubangnya banyak, bergelombang lagi. Sungguh tidak enak melewati jalan seperti itu. Bapak Ibu terkasih, kita memasuki tahun yang baru. Kita akan mulai berjalan lagi. Layaknya perjalanan yang saya jalani ke Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, kehidupan kita pun seperti sebuah perjalanan. Kadang kita harus berjalan melewati kepadatan, banyak hal yang mengganggu kita sampai-sampai kita harus terpaksa berhenti sejenak. Tetapi kadangkala kita juga seperti melewati jalan tol dalam hidup ini. Banyak hal menyenangkan, banyak prestasi yang kita dapat, kesuksesan yang kita dapat. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga harus melewati jalan yang berlubang dan penuh dengan gelombang. Kita juga akan melewati dalam hidup ini hal-hal yang kurang menyenangkan, bahkan menyakitkan dan menyedihkan. Lalu apa yang harus kita siapkan untuk memasuki tahun yang baru ini? Bersama-sama kita akan belajar dari refleksi Salomo tentang hidup, dan kita akan melihat bagaimana sang pengkhotbah ini membagikan kepada kita. Kita melihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Salomo menuliskan kondisi manusia dalam sebuah puisi yang sangat indah. Salomo menulis, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menanam, tetapi ada waktu untuk mencabut. Sampai kepada akhirnya ada waktu perang, tetapi ada waktu untuk damai. Apa yang mau disampaikan oleh Salomo untuk kita saat ini? Yang pertama, ketika kita menjalani kehidupan, kita akan berhadapan, kita akan berjumpa dengan berbagai macam peristiwa dan realitas. Kita akan berjumpa dengan pengalaman yang indah dan menyenangkan. Bukan hanya satu atau dua, tapi banyak. Mungkin ada bapak ibu yang senang anaknya lulus kuliah. Ada seorang yang senang akhirnya mendapat jodoh. Ada seorang yang senang akhirnya usahanya sukses. Tetapi walaupun kita berjumpa dengan banyak hal yang indah dan menyenangkan dalam hidup, kita tidak bisa menghindar dari hal-hal yang kurang baik, bahkan buruk dan menyedihkan yang juga akan kita jumpai. Pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pengalaman yang membahagiakan maupun yang menyedihkan akan datang silih berganti di dalam hidup kita.
Maka kita bisa mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman kehidupan itu seperti musim. Layaknya musim penghujan, layaknya musim kemarau, mereka datang silih berganti. Dan kalau kita melihat musim itu tidak dapat diprediksi. Dan kita tidak dapat mengkontrol kapan terjadinya. Berapa lama sih musim hujan ini? Berapa lama sih musim kemarau ini? Kapan? Begitu ya. Di mana? Tetapi yang jelas, walaupun kita tidak bisa mengkontrol musim itu, tetapi setiap musim akan berakhir. Setiap musim tidak permanen. Maka Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita juga sama. Kita tidak bisa mengkontrol seluruhnya hidup kita. Kapan sih saya bisa sembuh dari sakit saya? Kapan ya hidup saya menjadi lebih baik? Kapan ya usaha saya yang saya rintis ini bisa berhasil? Di mana ya Tuhan akan menempatkan saya setelah saya selesai kuliah? Dan masih banyak lagi. Kita harus melihat bahwa semua itu, semua musim yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, pasti akan ada akhirnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, saya punya seorang sahabat yang kemarin saya kunjungi di Jawa Timur. Mereka sudah menikah beberapa waktu lamanya dan mereka mengharapkan momongan. Puji Tuhan, setelah menunggu beberapa waktu mereka dianugerahi momongan. Teman saya ini dinyatakan hamil. Tetapi apa yang terjadi ketika teman saya ini hamil dalam usia kandungan 7 bulan? Suami yang begitu dia cintai dipanggil pulang oleh Tuhan dengan sangat mendadak karena serangan jantung. Ketika saya mengunjunginya ke sana, saya justru mendengar kata-kata yang sangat bijak dari seorang yang sedang berduka. Dia bercerita kepada saya begini. Saya ini ya pernah bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok sekarang? Kenapa harus waktu ini? Kenapa tidak menunggu 2 bulan lagi sampai anak kami lahir? Tetapi kemudian teman saya berpikir, mungkin Tuhan malah tanya balik sama saya ketika saya bertanya seperti itu. Tuhan bertanya, benar kok kalau tunggu anakmu lahir kamu akan siap? Apa iya kamu akan siap kehilangan suamimu ketika anakmu sudah lahir? Atau mau kapan? Mau menunggu 5 tahun lagi? Atau kapan? Menunggu sampai anakmu dewasa? Benar kamu sudah siap? Dan dia merefleksikan, iya, saya tidak akan pernah siap. Tetapi satu yang pasti, musim ini pun akan berlalu. Masa duka ini pun akan berlalu. Bapak Ibu, itulah musim yang silih berganti dalam hidup kita yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi kita tahu bahwa musim itu ada masanya, akan berakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang kita anggap baik begitu ya, menyenangkan, membuat kita bangga, kita tidak pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa sih saya dikasih nilai bagus? Tuhan, kenapa saya dikasih pasangan yang sangat cinta sama saya? Tuhan, kenapa sih Tuhan melimpahkan berkat banyak banget buat saya? Kita jarang menanyakan hal semacam itu. Tetapi ketika kita menjumpai peristiwa yang sebaliknya, kita sering menanyakan hal itu kepada Tuhan. Bahkan kita kadang merasa hidup ini terlalu tidak adil. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan peristiwa yang buruk ini terjadi dalam hidup saya? Maka ketika kita
ada di dalam musim yang sulit seperti itu, kata kuncinya adalah trust, percaya. Kenapa? Karena bagaimanapun kita tidak akan mengerti semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Ada kejadian dalam hidup kita yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi ingat bahwa Tuhan sering tidak memberi penjelasan kepada kita. Karena Dia mau mengajar kita untuk hidup dalam iman. Maka ketika kita ada dalam musim yang sulit, kita punya dua pilihan untuk kita tempuh. Pilihan pertama, kita mengizinkan diri kita itu diseret oleh pengalaman itu, diseret oleh peristiwa buruk itu, oleh musim yang sulit itu, ke dalam lembah ketakutan, kecemasan, kemarahan, keputusasaan, sampai menghancurkan diri kita. Atau kita bisa memilih jalan kedua. Kita gunakan musim yang sulit ini, hal yang menyakitkan dalam hidup kita ini, sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh. Tentu kita akan memilih setiap kesulitan itu menjadi sarana bagi kita untuk terus bertumbuh. Dan kita tidak akan mengizinkan musim sulit itu menyeret kita ke dalam kekelaman. Lalu apa yang dikatakan oleh Salomo sang pengkhotbah ini untuk kita lakukan menjadi dasar bagi kita untuk menjalani tahun yang baru ini? Kita bisa melihat apa yang Salomo katakan di dalam ayat 12 dan 13. Ayat 12 berkata demikian. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Tuhan. Saya mencari di dalam bahasa asli lalu terjemahan-terjemahan lain, ada yang begitu mengena dari NIV. Terjemahan versi NIV mengatakan demikian. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Ayat 13. Then each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. Dari ayat itu kita bisa melihat ada 4 hal yang disarankan oleh pengkhotbah untuk kita lakukan. Yang pertama, menjadi bahagia. Sederhana ya, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Seberapa besar dari kita yang menjalani hidup kita ini dengan bahagia? Apakah benar kita semua sudah menjalani hidup kita dengan bahagia? Bahagia dalam hal ini bukan berarti hidupnya tidak ada masalah. Tetapi hidup yang bahagia dalam hal ini adalah hidup yang tidak asal hidup. Hidup yang tahu mau kemana, mau mengisi hidup ini dengan apa. Mungkin beberapa dari kita yang kita jumpai mengatakan, wah ya sudahlah, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya kuliah ya kuliah, gak tahu mau ambil jurusan apa, yang penting kuliah aja. Saya aja gak tahu kok passion saya apa. Nanti waktunya semua kerja ya kerja sedapat-dapatnya. Nanti waktunya teman-teman menikah ya saya menikah. Takut dikatain perawan tua. Takut dikatain ya perjaka tidak laku. Bahkan yang lebih parah, ada keluarga-keluarga yang sekedar menjalani hidup dan ketika mereka melihat tetangga mereka punya mobil, mereka pun segera ambil pinjaman dari bank supaya mereka juga punya mobil.
Bapak, Ibu, Saudara, inilah pentingnya hidup dengan bahagia. Menjadi bahagia artinya tidak asal hidup, tetapi tahu benar apa yang kita lakukan. Tahu benar mau isi dengan apa hidup ini, dan tahu benar kemana kita mau melangkah. Yang kedua, melakukan hal-hal baik. To do good. Nah, kita sudah terbiasa melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Tetapi kalau untuk diri sendiri, kadang kita lupa melakukan. Kita bukan to do good tetapi memanjakan diri. Bukan mengajar diri kita supaya bertumbuh tetapi sekedar memanjakan diri. Coba saya tanya di sini teman-teman yang masih kuliah. Kalau ada proyek, kalau ada tugas dari dosen, teman-teman boleh milih nih. Tugasnya itu yang gampang atau yang susah. Apa yang teman-teman pilih? Pasti sebagian besar memilih yang mudah, yang gampang. Cepat selesai, ya kan? Gampang dikerjakan. Tetapi kalau teman-teman mau to do good, teman-teman justru harus memilih tugas yang sulit, proyek yang sulit. Why? Begitu ya. Kenapa? Karena dengan kita memilih tugas yang sulit, kita akan lebih serius dalam mengerjakan. Kita akan lebih sungguh-sungguh dalam mengeksplor. Dan pada akhirnya kita berjumpa dengan hal-hal baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang baru yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Dan itu membuat kita bertumbuh dari sebelumnya. Dan kita bisa lebih siap daripada teman-teman kita yang lain. Maka doing good bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita. Bukan memanjakan diri, tetapi melatih diri untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, pengkhotbah mengatakan supaya kita eat and drink. Makan dan minum. Terdengar sangat sederhana bukan? Tetapi bukankah itu yang sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang dimaksud eat and drink ini? Bahwa kita tidak boleh melupakan hal-hal primer sebelum kita melangkah ke hal yang lain. Bagaimana kuliahnya mau lancar? Orang uang yang seharusnya buat makan dengan bergizi begitu ya, dipakai untuk beli iPhone keluaran terbaru. Gimana kerjanya bisa lancar? Makan saja sampai tidak sempat. Bagaimana seorang ibu muda bisa mendidik anaknya, mendidik dan merawat bayinya kalau dia kurang istirahat? Seorang ibu muda harus dibantu, harus merelakan diri juga untuk dibantu supaya dia bisa beristirahat dan merawat anaknya dengan lebih baik. Bagaimana mau punya pasangan? Orang dengan dirinya sendiri saja belum selesai. Maka eat and drink, makan dan minum, kita pahami sebagai hal-hal primer yang harus kita lakukan dulu sebelum kita melangkah ke hal selanjutnya. Dan yang terakhir, hal yang keempat, pengkhotbah mengatakan menemukan kepuasan dalam pekerjaan kita. Apapun itu pekerjaan kita. Pengusaha, karyawan, pegawai, buruh, pedagang, guru, dosen, ibu rumah tangga. Semua profesi yang kita jalani, kita harus menemukan kepuasan dalam pekerjaan kita. Kalau kita kerja hanya sekedar kerja hanya dalam tanda kutip nunut supaya bisa makan, kita tidak akan merasa fulfill di dalam diri kita. Maka disitulah pentingnya kita menemukan kepuasan dalam pekerjaan kita. Sudahkah saya mencintai pekerjaan saya? Apakah benar di sini tempat saya? Apakah benar saya sudah bahagia
dengan pekerjaan saya. Maka dari itu 4 hal ini yang ditulis oleh Salomo sang pengkhotbah bisa menjadi bekal untuk kita menjalani tahun yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita jadikan hari ini sebagai penanda awal yang baru. Sebagai sebuah kesempatan baru untuk memulai lagi hubungan yang baik dengan pasangan kita. Untuk mengerjakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Untuk sekolah, untuk kuliah, memulai dari awal dengan sungguh-sungguh. Untuk merengkuh anak-anak kita dengan hangat, relasi yang hangat yang sebelumnya kita lupakan. Untuk melayani sesama dengan lebih baik lagi. Kita percaya setiap musim akan kita lewati dengan baik bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda yang sudah Tuhan taburkan di dalam hati kami. Biarlah sabdamu ini ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami. Menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani tahun yang baru. Tuhan, kami sadar bahwa di dalam tahun yang berjalan ini, kami akan menjumpai banyak hal. Tetapi kami mau belajar percaya dan beriman kepada Tuhan. Baik suka ataupun duka yang harus kami lewati, kami mau percaya akan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan dalam setiap musim yang sulit, kami mau menjadikan itu kesempatan untuk kami bertumbuh. Bukan malah menyeret kami ke dalam lembah kekelaman. Tuhan, jika saat ini ada di antara kami yang masih berat untuk memasuki tahun yang baru, kami mohon berkat dari Tuhan, sentuhan dari Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh melangkahkan kaki dengan ringan memasuki tahun yang baru. Tahun yang lalu mungkin berat, tetapi kami percaya tahun ini penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan akan diturunkan kepada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negara kami, untuk keadaan COVID dengan varian baru yang mulai muncul. Kami sungguh memohon belas kasih Tuhan. Janganlah Tuhan, jika kami boleh memohon, janganlah gelombang-gelombang lain menghampiri kami. Tetapi biarlah kami boleh taat dengan protokol kesehatan, kami boleh memiliki gaya hidup yang baik, sehingga kami boleh terbebas dari pandemi ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami percaya Tuhan menjadikan gereja kami alat untuk boleh menolong sesama kami, menjangkau mereka yang tersisihkan, menjadi peneduh bagi mereka yang merasa tidak punya rumah. Dan Tuhan, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, mereka yang putus asa, mereka yang membutuhkan sentuhan Tuhan, mereka yang sudah sangat rindu momongan dalam keluarga, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang berusaha menyelesaikan studi mereka, mereka yang dalam keadaan yang sangat sulit. Kami sungguh berdoa, biarlah Tuhan mengutus kami untuk menjadi teman dan sahabat buat mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bawa seluruh doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita dengan memujikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya.
Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sebagai ayat dasar yang kita pakai untuk persembahan terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ku datang sekarang, satu hal ku rindu mau nyatakan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, buat segala yang Kau berikan, buat segala yang akan Kau nyatakan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Hati bersyukur, nyanyikan pujian, tangan terangkat, memuji Tuhan. Syukur Tuhan, ku rindu bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan, ku rindu bersyukur Tuhan. Syukur buat karya di hidupku, usir kegelapan dan berikan terang-Mu. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Kau angkat aib dosaku, Kau angkat sakit dan sembuhkanku. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Hati bersyukur, nyanyikan pujian, tangan terangkat, menyembah Tuhan. Syukur Tuhan, ku rindu bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan, ku rindu bersyukur Mari Bapak Ibu kita naikkan doa kita untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Engkau sucikan, Engkau berkati. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu di sini. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola. Kiranya Engkau juga memberkati. Kami mau melakukan ini untuk semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan
kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sepanjang tahun ini, sekarang dan selama-lamanya. Amin.